Hey, selamat datang di Joshua Fabian Channel. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya teringat sebuah cerita yang cukup berkesan bagi saya, teman-teman. Walaupun ini sebuah cerita yang lama dan pernah difilmkan juga di layar lebar. Ini tentang kehidupan seseorang yang bernama Aaron Ralston, teman-teman. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian boleh cek di Wikipedia atau di Google. Orang tersebut pasti akan muncul namanya, teman-teman. Autobiografinya juga sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian belum mengenal orang ini, saya akan menceritakan kisahnya secara garis besar. Jadi dahulunya, Aaron Ralston ini adalah seorang teknisi atau engineer ya teman-teman, yang suka memiliki hobi traveling teman-teman, atau kegiatan outdoor. Nah, di suatu ketika, Aaron Ralston ini memiliki niat untuk dia melakukan traveling atau solo travel teman-teman ke sebuah daerah bernama Blue John Canyon teman-teman. Jadi itu semacam daratan tandus teman-teman dan banyak bebatuan. Jadi kalau misalnya kalian lihat film-film Hollywood itu biasanya banyak yang sering melakukan syuting di Great Canyon itu teman-teman. Jadi suatu daratan tandus yang banyak bebatuan, tebing-tebing yang tinggi, benar-benar tandus teman-teman, dan maksudnya jarang ada orang ya di sana karena daratannya sangat-sangat luas dan memang tidak berpenghuni pada umumnya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin karena saat itu ada satu titik kejenuhan Aaron Ralston akan pekerjaannya, akan kehidupannya. Jadi dia berniat melakukan solo travel teman-teman ke daerah tersebut, dan akhirnya pada satu malam dia berangkat, dan anehnya ketika dia berangkat, dia tidak menghubungi satupun orang-orang yang dikenalnya teman-teman, keluarga dekatnya atau sahabat-sahabat terdekatnya. Jadi dia benar-benar melakukan solo trip dan dia berangkat hanya dia sendiri yang tahu teman-teman. Jadi orang-orang di sekitarnya itu tidak tahu kemana dia pergi teman-teman, dan dia tidak memberikan kabar sama sekali. Nah, singkat cerita, ketika Aaron Ralston ini pergi ke Blue John Canyon ini tadi, ketika dia sudah sampai ke tempat tersebut, dan cukup jauh, itu tempatnya sangat jauh dari kota teman-teman, dan di tempat tersebut memang suatu tempat wisata ya teman-teman, tetapi sangat luas, kayak gurun pasir seperti itu kan. Memang tempat yang sangat luas, walaupun itu tempat orang wisata, tetapi sangat luas dan kalian jarang bisa menemukan seseorang seperti itu. Nah, lalu singkat cerita, ketika si Aaron Ralston ini sudah sampai di Blue John Canyon teman-teman, dia melakukan penelusuran karena dia senang sekali ketika berada di daerah tersebut. Itu mengingatkan dia dengan ayahnya teman-teman, karena ayahnya dulu sering membawa si Aaron Ralston ini ketika masih kecil main-main di Blue John Canyon teman-teman, masuk ke dalam gua-gua seperti itu, lewati padang pasir, habis itu bermain-main sama dia. Jadi itu membuat perasaan dia tenang teman-teman, karena dia ingin lari dari kejenuhan rutinitas harian dia. Akhirnya dia mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, lalu ketika dia berada di suatu lembah teman-teman, jadi ada suatu lembah, dia ingin memasuki suatu lubang teman-teman. Jadi anggapannya ini dataran tebing-tebing, jadi dia ingin memasuki di sela-sela tebingnya seperti itu teman-teman. Nah, ketika dia masuk ke sela tebing, ternyata dari atas itu ada sebuah batu yang sangat-sangat besar yang jatuh teman-teman. Ketika batu itu jatuh, itu membuat dia terjatuh juga terprosok ke paling bawah, dan batu tersebut ternyata menghimpit tangannya teman-teman. Itu menghimpit tangannya dan dia terperangkap di dalam lubang tersebut, dan dia berteriak, dia meminta tolong. Tidak ada satu orang pun yang dapat mendengarkan suara dia teman-teman. Tidak ada satu orang pun saat itu yang bisa menolong dia. Dan ini juga sempat dibuat novelnya, dibuat filmnya, ada judulnya 127 jam, 127 hour teman-teman. Kalian bisa cek di Wikipedia atau kalian bisa beli DVD originalnya teman-teman. Kalian bisa tonton kisah hidupnya di sana. Jadi kalau 127 jam itu kurang lebih sekitar 5 hari 7 jam ya teman-teman. Bayangkan kalian 5 hari di padang yang tandus teman-teman, tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kalian. Persediaan makan pun sangat terbatas. Saat itu dia hanya membawa ransel teman-teman, dan posisi tangan dia terjepit bebatuan teman-teman. Nah, lalu singkat cerita, ketika dia terjepit di dalam lubang tersebut, dia merasa kayak kehidupannya itu flashback teman-teman. Mungkin dia ada orang yang dimusuhi, mungkin ada orang-orang yang dia sayangi tetapi dia tinggalkan. Banyak kehidupannya yang sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebenarnya harus diperbaiki. Dan di situ dia mendapatkan suatu kekuatan teman-teman. Dia merasa bahwa
aku tidak boleh meninggal di tempat ini. Kalau aku meninggal di tempat ini, aku tidak bisa memperbaiki kehidupanku. Banyak orang-orang yang mengasihi aku di luar sana, yang mungkin mencari aku, bahkan ketika dia bepergian, ketika dia solo travel, dia tidak mengabari satu orang pun. Itu membuat orang-orang mungkin khawatir kepada dia, teman-teman. Dan dia saat itu merasa sangat-sangat bersalah, merasa bahwa apa yang dia lakukan saat itu mungkin tidak benar, teman-teman. Dan di situ dia akhirnya dia berusaha untuk tetap semangat, teman-teman. Dia berusaha untuk tetap survive, tetap bisa bertahan hidup. Jadi kisah bertahan hidupnya sangat-sangat luar biasa, di mana dia sudah kehabisan makanan, dia akhirnya kehabisan minuman, akhirnya ketika hujan dia harus minum air hujan, ketika sudah kering sama sekali minuman habis, dia harus meminum air kencingnya sendiri, teman-teman. Jadi sangat-sangat mengerikan cara dia bertahan hidup, dan dia juga sudah berusaha untuk memecahkan batu tersebut, tapi dia tidak memiliki suatu peralatan yang memadai saat itu, teman-teman, dimana dia saat itu cuma membawa ransel, habis itu dia membawa logistik, terus dia membawa pisau kecil, teman-teman. Jadi pisau lipat yang kecil, yang serbaguna itu loh, teman-teman. Jadi dia coba memecahkan batu itu, di mana batu itu ukurannya sangat-sangat besar, teman-teman, sangat-sangat besar, dan tangan dia terjepit di situ. Nah, lalu bagaimana dia bisa selamat dari kejadian tersebut, teman-teman? Singkat cerita, dengan pisau lipat yang tadi, teman-teman, yang nggak sebegitu tajam, akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangannya sendiri, teman-teman, mengamputasi tangannya sendiri. Nah, lalu di percobaan pertama, ketika dia mencoba untuk memotong tangannya, teman-teman, dia merasakan kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Itu mungkin sekitar hari keempat ya, teman, hari keempat atau hari kelima, dia sudah mulai putus asa. Dia coba mengamputasi tangannya sendiri, dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan ketika pisaunya itu mengenai uratnya, teman-teman, itu membuat dia merasa dia pengen berteriak, dia menangis, teman-teman. Dia merasa down, teman-teman, dan dia menghentikan usahanya dia saat itu. Dia sempat terdiam, dia sempat lemas dan mengeluarkan banyak darah, teman-teman. Tetapi akhirnya dia coba mengumpulkan niatnya lagi, dia mencoba mengumpulkan semangatnya lagi, teman-teman. Dia merasa bahwa aku harus bisa bertahan hidup, teman-teman. Dan dia memulai lagi, dia melanjutkan lagi mengamputasi tangannya tadi, teman-teman. Mulai dari membuka kulitnya, terus juga ada kena bagian nadinya, teman-teman. Terus dia harus mematahkan tulangnya. Dan kalau misalnya kalian sudah nonton filmnya, saya percaya kalian pasti ngerasa, aduh, kayak mau pingsan, teman-teman. Mau pingsan, bener-bener. Kalau saya di posisi dia, daripada saya motong tangan, mendingan mati deh. Benar-benar mengerikan sekali, teman-teman. Jadi itu benar-benar tidak bisa dibayangkan. Lalu singkat cerita, ketika tangannya berhasil kepotong, dia pun masih harus berjalan keluar, teman-teman, mencari jalan keluar dari lubang tempat dia terperosok tadi, hingga akhirnya dia berhasil keluar dan ditemukan oleh wisatawan lainnya, teman-teman. Dan akhirnya ada helikopter penyelamat datang, teman-teman, karena memang di daerah situ susah banget ya, teman-teman, sehingga harus dijemput dengan helikopter karena memerlukan suatu pertolongan yang sangat-sangat cepat, apalagi jarak tempat itu dengan kota itu sangat-sangat jauh, teman-teman. Nah, lalu singkat cerita, dia bisa bertahan hidup. Dan saat ini si Aron Ralston menjadi salah satu motivator terkemuka di Amerika, teman-teman. Dia juga masih sering menjalankan aktivitas outdoornya. Bahkan dia masih bisa untuk memanjat tebing, teman-teman, menggunakan tangan dari besi kayak itu. Jadi kayak apa ya? Tangan kayak ada kaitannya. Jadi kayak bajak laut seperti itu, ada kaitannya, teman-teman. Jadi dari kisah hidupnya Aron Ralston ini, saya belajar bahwa oh iya, mungkin terkadang ada saatnya kita merasa jenuh dengan kehidupan kita, merasa bosan dengan kehidupan kita, segala rutinitas kita, teman-teman. Tetapi kita harus bisa bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan, teman-teman. Karena di balik semua kejenuhan, semua rasa kebosanan, ada beberapa hal yang sangat luar biasa, ada orang-orang yang sangat luar biasa sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita harus bisa mensyukuri itu.
Apakah kita harus di posisi Aaron Ralston baru kita bisa mensyukuri semuanya, teman-teman? Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan segala rutinitas harian kita itu adalah sebuah anugerah, teman-teman, di mana kita masih bisa mengerjakan sesuatu, kita masih punya suatu pekerjaan, dan orang lain di luar sana mungkin masih kesusahan mendapat pekerjaan, tidak cocok atau gajinya kecil, dan kita harus bersyukur, teman-teman, apapun kondisi kita saat ini. Dan dari kisahnya Aaron Ralston itu saya belajar bahwa suatu motivasi hidup datang dari diri sendiri, teman-teman. Apabila kita memiliki semangat yang kuat, kita memiliki suatu tekad yang kuat, saya percaya di dalam suatu kesesakan, di dalam hal yang membuat kita rasanya tidak mungkin, rasanya kita akan mati, kita terhimpit, kita tidak ada jalan keluar lagi, teman-teman, ternyata kita bisa mendapatkan suatu keajaiban dan kita masih bisa diberikan keselamatan, teman-teman. Jadi anggapannya itu seperti kesempatan kedua di dalam hidup kita untuk kita bisa berbuat baik, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita saat ini, teman-teman. Jadi semoga dari kisah Aaron Ralston ini juga bisa menginspirasi kalian semua. Kalau misalnya kalian belum puas mendengarkan cerita saya secara garis besarnya, kalian bisa cek novelnya, itu mungkin lebih lengkap, atau kalian bisa beli DVD originalnya, teman-teman. Kalian bisa tonton film atau biografi kehidupan dari Aaron Ralston yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke deh, mungkin sekian dulu kuliah kehidupan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semua. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.